We start the presentation, yeah, by from sorry Helen and Salsa, yeah. We just define, yeah, we just define what is quantitative and qualitative, and then later after that, Salsa and Helen explain about identifying problem, ya. Benar ya? Identifying problem, ya. Like I say, yeah, we must first, yeah, we need to know, yeah, we need to know the definition of research, yeah. Actually, yeah, actually every single activity, yeah, every day, yeah, we did the research, yeah. For example, when you want to buy a new product of cosmetic, ya kan, cek dulu mana yang harganya murah. Itu variabel, harga, variabel. Cek dulu kandungan, ingredients, ya, variabel juga. Yang ketiga mungkin kecocokan dengan kulit kalian, variabel juga, ya. Actually, ya, that's what we define as a research, ya. Intinya itu a step, ya, atau a procedure, ya, that logically, ya, atau that scientifical. Makanya di dalam PowerPoint-nya, kok mau ya? PowerPoint-nya Helen, ya, kenapa nggak mau nih? Nggak terbaca ya? Ya. So in maybe you can open WhatsApp, ya. Tadi ada di WhatsApp kan? Kenapa nggak tahu buka deh? Ya, research is a systematic process, ya kan, of collecting, analyzing, and interpreting information. I don't know ya. Tadi Salsa sama Helen nampilin nggak diagram yang di bab satu itu, diagram tentang. Nah, itu penting gitu ya. Utamanya kita bisa lihat nanti ya sambil kita baca, ya, kita baca tentang research, ya. Nah, jadi definisinya apa? Definisi research itu adalah proses sistematis yang logically, ya, dan scientific. Artinya itu bahwa proses yang logis, logik, ya, logik atau sistematis seperti itu, ya. Nah, kemudian gimana cara kita mulai riset? Start with a question, kan? Sama kayak Newton, ya. Dia menginvent Newton teori itu kan dari bertanya kenapa buah bisa jatuh, kan? Pertanyaan, a question, hypothesis. And then after you ask, ya, you do the hypothesis and then you must collect the data, ya kan? Makanya kita sebut dengan data collection, ya, and data analysis tentunya, ya kan? Step one hypothesis, step two data collection. Di data collection ini banyak nanti. Bab 3 metode, instrumen, sampel, population, ya, procedure, itu data population. And then setelah lengkap alat-alat, ibaratnya data collection ini alat perang kalian. Ya, kalau kita mau mengukur panjang pakai apa kita alatnya? Penggaris. Kalau dia pendek, ya. Kalau dia 100 kilo, oh, nggak bisa pakai penggaris, patah pinggang kita. Nah, tapi apa yang lebih tepat? Pakai apa? Pakai motor. Hah? Benar nggak? Kan di motor ada speedometernya. Nah, kan? Eh, be- Benar ya? Nah, oke, ya. Jadi ada data collection itu tool, ya, instrumen, and then data analysis. Punya data tidak bisa analisis, salah, ya. Ada namanya data analisis. Analisis itu berarti gimana cara menggunakan alat, gimana tekniknya dipakai, gimana kalian menyajikannya. Itu namanya data analisis. Yang ketiga, yang terakhir, sebuah riset itu baru penyajian. Bab 4, bab 5. Ya kan? Bab satu itu perwakilan dari hipotesis. Bab 2, bab 3 itu perwakilan dari data collection, data analysis. Bab 4, bab 5 perwakilan dari presentation, result.
finding, discussion, sama. Ya, nah itu adalah 3 level ya, atau 3 tahapan dalam menulis sebuah penelitian. Ya, nah kemudian kita bisa lihat ya di dalam sebuah penelitian ya, we can start with asking a question or hypothesis. We can start with identifying research problem. Kayak Newton itu ya. Coba kalau orang-orang biasa saja, bukan orang yang berpikir kritis, ya jatuh-jatuhlah situ. Nggak mungkin ada teori Newton itu, ya kan? Tapi karena dia orang kritis, dia identifikasi, ya, identifying. Why did the apple fall? Pertanyaannya. Diukurnya tinggi pohon 2 meter 30 cm. Jatuh misalnya sekian meter. Saking pintarnya orang. Kalau orang-orang kayak kita mungkin nggak, biarlah, biarlah. Nih ya, nyampak lah misalnya. Pernah kan siapa sih yang pintar matematika itu? Jerome ya. Orang motor GP sibuk balapan, dia sibuk hitung kecepatan. Itu kira-kira ya. That's what make different. Kalau saya kan saya nonton aja kan, MotoGP ya, nonton kan. Kalau dia nggak, kecepatan 3 menit 31 detik, 1 lap 4,47 dikali bla bla bla. Bla. Oh, itu orang pintar tuh. Ya. Start with problem ya. Dia pengen tahu berapa sih kecepatan rata-rata misalnya. Berapa sih waktu tempuh ya. And then when you got the problem ya, you know what is the problem and then you must read kan. You must review the literature. Kalau kita bilang studi pustaka, baca hukum Newton, ya kan? Cari gitu. Cari teori. Kalau kita memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, cari yang berhubungan dengan teknologi, berhubungan dengan pendidikan bahasa atau pemerolehan bahasa. Kalau dia teknologi yang menggunakan ChatGPT, berarti fokus pada penelitian dan literatur tentang ChatGPT. Lebih umumnya adalah ICT in education. Oke? Makanya saya selalu bilang ke mahasiswa, bab 2 itu jangan pelit-pelit, saya bilang. Bab 2 tuh nggak boleh pelit-pelit. Karena itu modal buat ngomong di bab 4. Makin bagus bab 2, makin komplit ya. Makin banyak yang kontekstual, makin enak bab 4 ngomong-ngomonginnya nanti. Oh, Terry A bilang bahwa ChatGPT itu mampu membantu meningkatkan kemampuan speaking. Ternyata temuan kalian tidak. Nah, bisa kalian bantah kan? Apa yang membuat tidak tersebut? Oh, ternyata faktornya adalah A, B, C, D. Ya. Makanya kita butuh literature review. Wah, di zaman sekarang gampang. Ya, kalau zaman dosen saya itu katanya yang pakai mesin ketik susah karena modal cuma buku saja. Buku diketik. Kalau zaman sekarang, you use Google Scholar, ya, and then just type the keyword. Kalau kalian itu chat GPT in writing, langsung keluar semua nanti jurnal-jurnal yang berhubungan dengan itu. Cari yang kontekstual, yang sesuai kebutuhan kalian. Ambil. Kalau di saya bilang ya, kalau jurnal itu jangan yang lama-lama, at least 5 tahun terakhir lah. Ya, kalau penelitian 10 tahun, 20 tahun yang sudah, in kontekstual biasanya. Karena perkembangan ilmu itu kan dinamis. Ya, dan ya sudah itu kita lanjut ke tujuan. Kira-kira dengan masalah tersebut apa yang pengen kalian cari? Saking penelitian itu sangat luas, ya, you can ask very specific question. Saya cuma pengen mendengar kaidah pengucapan S pada anak-anak bahasa Inggris ketika berbicara di kelas speaking. Ada tuh. Penelitian dia cuma itu aja. Kan sering kita bilang ya, anak orang Indonesia tuh sering ada silabel S pada kata bahasa Inggris. Misalnya dia bilang research. Nah, ada S-nya, terdengar S-nya. Padahal nggak ada di dalam writing itu nggak ada. Kenapa dia pengen teliti itu? Dan dia pengen tahu, boleh seperti itu. Ya. Atau mau analisa isi, konten, validation, konten research. Saya ingin menganalisa si siapa nih, Siti siapa namanya, kakak kelas kalian. Dia meneliti unsur budaya dalam buku bahasa Inggris. Boleh. Jadi dia pengen tahu mana budaya yang lebih banyak, budaya lokal atau budaya global. Itu saja penelitian dia.
Boleh nggak? Boleh. Ya. So you can identify ya after you read the study, the literature review, and then specify it. Spesifikasikan. Karena kalau terlalu luas, pecah juga kepala kita. Fokus saja pada satu hal. Oh, kalau writing, sir, aku lebih tertarik mungkin ke writing essay. Oke, writing essay berarti fokus kalian. Berarti yang naratif, deskriptif, tidak masuk ke dalam fokus kalian. Ya, specify. Specify itu dispesifikasikan lagi, didetailin lagi. Ya, and then after that, gimana ambil datanya, data collection tadi, apa instrumennya, ya kan? Apa alat ukurnya? Indikatornya mana yang dikatakan bagus, tidak bagus, mana indikatornya? Ada semua itu di data collection. Ya, baru ambil data nanti. Makanya proposal itu enalah dibantai di proposal daripada bantai di sidang. Ya. Kenapa? Kalau di proposal masih bisa berjalan penelitian kita setelah revisi. Tapi kalau sidang hancur, ngulang penelitiannya. Ngulang juga proposalnya kalau seluruh variabelnya bertukar. Ya. Makanya buat proposal itu bab 1, 2, 3 itu jangan mentah. Ya kan harus spesifik latar belakang, instrumen harus. Kalau kita mengukur tentang emosi, tentang motivasi, berarti ada alat ukur motivasi. Ya, ada alat ukur motivasi. Pakai apa, Sir? Saya pakai kuesioner, Sir. Boleh. Oh, saya, Sir, mau lihat kemampuan berbicara siswa SMP, saya gunakan dialog. Saya gunakan conversation. Mana instrumennya? Ini, Sir. Pakai 5 indikator speaking dari Brown. Itu alatnya. Nah, supaya valid gimana? Supaya valid, Sir, saya gunakan ada 3 rater, Sir. Guru bahasa Inggris, dosen saya, dan teman saya. Karena dia validitas. Kalian tidak boleh memberikan scoring itu nggak boleh kalian. Kalian peneliti. Peneliti tidak boleh bercampur. Pasti nanti ada adik kalian di situ, tinggiin adik kalian. Ya, makanya penelitian itu sebagai peneliti kalian tidak boleh ikut campur di dalam data collection, ya, dalam data analisis. Jadi kalau kita meneliti tentang speaking, berarti apapun itu ada rater, ya, kalau dia penelitian kuantitatif, ya, ada validator kalau dia penelitian kualitatif, ya, harus ada itu. Makanya kenapa juri itu minimal 3? Kenapa nggak 2? Biar bulat kan. Coba 1 tambah 1. Bingung kita siapa pemenangnya. Tapi kalau 3, 1 banding 2. Udah menang nomor 2. Si A itu. Ya, kan? Makanya ganjil kan rata-rata 3, 5. Ya. Makanya kalau rater boleh nggak ser 1? Boleh. Satu. Ya paling bagus 3 rater. Guru bahasa Inggris di sekolah 1. Dosen saya 1. Teman saya yang sudah S1 1. Yang sekarang jadi ngajar di bimbel. Boleh. Ya. Nah, itu harus jelas tuh instrumennya apa, ya. Kapan kalian akan melaksanakan interviewnya, itu tersusun semua di dalam data collection. Di dalam data collection itu ada namanya research procedure, langkah-langkah penelitian. Peneliti datang, peneliti membagikan kuesioner, peneliti mengambil kuesioner. Contohnya si Asmiati, penelitian dia itu sebulan dia buka kuesioner dia. Sebulan untuk umum. Jadi selama sebulan itu yang akan dia ambil sebagai data dia. Yang lewat dari tanggal yang ditentukan tidak termasuk ke dalam data penelitian dia. Ya. Setelah collecting data, instrumen lengkap, baru kita analisa dan interpretasi, ya kan? Analisa, gimana hasil analisanya? Ya dari hasil instrumen kita itulah, ya kan? Oh ini nilainya kecil. Nah, dari mana kamu tahu nilainya kecil? Ini, Sir, nilai dia, Sir. Dia terbata-bata berbicara. Kosakatanya campur bahasa Inggris, banyak fillernya, mm, mm. Dari mana kamu tahu? Ini rekaman videonya, Sir. Siapa yang ngasih nilai? Ini, Sir, 3 validator, Sir. Nilai mereka sama. Ambil nilai rata-rata. Rater 1 60, rater 2 55, rater 3 40. Ya kan? Ambil nilai rata-rata, average score. Dapatlah.
nilai rata-rata dia 6,3. Oh, 6,3 tuh berarti kalau kita konversi kategorinya jelek misalnya. Ya, peneliti itu mudah, penelitian itu, research itu. Apa yang kalian sampaikan itu harus ada bukti itu saja. Apalagi ketika sempro. Sempro itu kalian akan ditanya how to do-nya saja. Apa iya betul seperti itu? Gimana kamu buktiinnya? Gimana cara kamu analisanya? Itu begitu aja pertanyaan orang sempro ini. Kalau kita nggak bisa jawab, nah itulah yang sering dicari-cari terus sama dosen. Makanya kadang ada yang nangis, ngaku dia, maaf sir, ini. Ya. Tapi kalau kita pede, kita yang buat, kita yang tahu. Kalau kalian nulis itu pasti tahu lah, ya kan? Kita sendiri yang nulis, tahu. Ya. Jadi bab 4 tuh gampang. Bab tiganya sudah lengkap. Disitulah hasil dari bab 3 itulah. Cari cari nilai tertinggi, tes. Oh, berarti tesnya ada 25 soal, sir, pilihan ganda. Nah, pilihan ganda itu dari mana kamu ambil? Adopsi, adaptasi, buat sendiri. Oh, adaptasi, sir. Punya siapa? Oh, si A, si B. Masukin buktinya si A, si B. Si A, si B itu ternyata 50 soal. Kamu kenapa 25 kamu ambil? Ditanya itu nanti. Oh, ini, sir. Ini, sir. Ada alasan saintifik semua gitu. Ya. Nah, setelah kita analisa, muncul bab 5. Discussion, conclusion kita. Oh, ternyata dengan memanfaatkan ChatGPT mampu meningkatkan kemampuan menulis esai pada siswa SMA. Kesimpulan kalian. Publis, ya. Dan jangan lupa kalian itu nanti diwajibkan untuk publikasi jurnal artikel gitu, ya. Masuk, jelasin. Ya penelitian itu apakah harus berhasil? Sam? Yang tidak berhasil tidak masalah. Misalnya hipotesis kalian gagal penelitian kalian. Apakah penelitiannya gagal? Tidak. Hasilnya yang gagal. Penelitiannya stepnya betul. Step satu, step 2, step 3, 4. Tapi hasilnya yang gagal. Apakah penelitian yang gagal? Tidak. Penelitiannya betul. Ya. Jadi itu adalah yang kalian harus ketahui tentang penelitian. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam buku ya, aduh saya nggak bisa PowerPoint ini nggak bisa, saya nggak bisa lihat ya. Di buku tadi saya nggak presentasinya ya. Coba ditekan search lagi bisa nggak? Kenapa dia nggak bisa nih? Ada nggak search? Ada Tris? Terkejut saya kirain pecek itu dari keluar suara. Nggak ada ya? Lah, ya udahlah. Nah, kalau kalian buka buku, sebenarnya itu yang disampaikan oleh Salsa dan Helen, ya, itu tersampaikan semua di dalam figurnya itu ya. Di halaman 8 di dalam buku kita, ya. Saya share, saya share di dalam buku kita tuh halaman 8. Bukunya Creswell itu ya. Jadi dia tuh cuman murni merotasi saja ya. Murni merotasi saja. Pertama dimulai dengan pertanyaan, research problem. Specify dia bilang, spesifikkan apa, ya kan? Apa kira-kira, ya kan? Nah, baiknya penelitian itu yang seperti apa, Sir? Penelitian yang baik itu adalah yang punya keterbaruan. ChatGPT, wah lagi bagus sekali itu sekarang. Lagi naik daun penelitian-penelitian AI itu. Bukan cuma bahasa Inggris, seluruh kesehatan pun sekarang udah AI-an. Tapi kita neliti, Sir, saya neliti tentang apa sastra kuno, Sir. Nah, agak kurang masuk, ya, karena keterbaruannya di mana? Boleh nggak meneliti? Boleh kalau kalian berani untuk berargumentasi ini loh keterbaruannya. Kita nyebutnya novelty. Boleh nggak, Sir, judul yang sama, yang satu di Demak, Jawa Tengah, yang satu saya pengen implementasikan di Palembang. Boleh nggak? Boleh. Karena otomatis opsi objek penelitiannya kan berbeda. Boleh, tapi apa keterbaruannya? Sama-sama SMA.
Oh ya udah Sar, berarti saya perguruan tinggi saja, tapi di Palembang. Nah, boleh seperti itu. Ya. Tapi yang perlu diingat itu adalah keterbaruannya. Kira-kira ada nggak, kalau kalian meneliti itu, kira-kira ada nggak manfaatnya nanti? Ya. Nah, setelah kita mengidentifikasi, oh ini masalahnya, ya, ini masalahnya sudah. Tadi baca lagi literatur. Nah, biasanya ketika kita membaca pustaka atau literatur review, baru nanti ketemu, ya. Oh, ini baiknya seperti ini. Oh, ini tidak baik. Oh, ini tidak perlu disampaikan. Itulah perlunya untuk kajian pustaka itu. Ya, makanya kajian pustaka itu banyak-banyak dibaca, ya. Buku dibaca, buku ekspor-ekspor itu dibaca. Jurnal penelitian orang dibaca. Jadi dengan cara seperti itu mudah dapat informasinya. Yang paling gampang karena literatur study itu banyak variabelnya nanti, gunakan summarizing, simpulan, ya kan? Jadi ditulis dulu. Saya sudah dapat 30 jurnal yang berhubungan dengan penelitian saya, 30 jurnal. Dari 30 itu kan harus dicari benang merahnya dulu yang sama dengan penelitian kalian. Enggak semuanya kalian ambil. Mentang-mentang ada ChatGPT writing essay, ambil. Enggak. Siapa tahu orang itu dia meneliti persepsi anak yang menggunakan ChatGPT dalam menulis bahasa. Bisa jadi ya. Ternyata dia persepsi, kalian ambil. Padahal kalian itu meneliti lebih ke treatmentnya, pemanfaatan ChatGPT-nya. Kan nggak nyambung dia. Ya, makanya butuh sudah kalian baca, kalian limitasikan mana yang cocok, mana yang tidak cocok, summary-kan. Ya, summary-kan. Summary-kan itu gimana? Kalau rajin, jadi ini itu bisa dari set questionnya bisa dibuat untuk tabel Excel. Basic questionnya apa? Oh ini, basic questionnya ini, populationnya berapa? Ini 200, ini 100, ini cuma 7. Oh metodenya apa dia pakai? Metodnya, oh yang ini dia nanti dibuat di dalam Excel. Sampai nanti bagian finding. Finding. Apa temuan dari artikel pertama ini? Apa temuan dari artikel ini? Ini kayak kalian ambilnya, kalian isi-isikan, kalian tentukan di bawah dua, kalian ketik wis pakai oh gitu. Capek nggak? Capek. Tapi jelas dia arahnya. Ini namanya metrik. Ya. Jadi kalau nulis, kalau kalian nanti penelitian kualitatif pakai ini juga. Metrik, penting metrik itu. Ya. Jadi saking banyaknya kan sumber internet itu banyak. Bingung kita mana yang cocok. Yang cocok ya yang variabelnya sama. Oh, kebetulan dua variabelnya sama, ChatGPT, writing essay. Udah, udah dapat 30 jumlah artikelnya. Lihat sekarang, research questionnya mereka, ya, populasi mereka berapa, jenis desain mereka apa, dan hasilnya apa. Oh, nanti kan bisa terlihat mana yang terpakai, mana yang tidak terpakai. Ya. Nah, setelah kita sudah mengkaji, sudah menyimpulkan, oh ini terpakai, baru kita kecilkan lagi kan tadi saya bilang spesifikasikan lagi pada bagian mananya. Oh, saya cuma khusus ke writing essay untuk anak SMP kelas 1. Kenapa harus kelas 1 Nian? Kenapa tidak kelas 2? Harus terjawab itu alasan. Ya, baru nanti sudah terlihat dari situ, baru kita tentukan, oh writing essay, cari instrumennya tadi, apa instrumennya, apa metode yang paling cocok. Metode tuh banyak, tapi yang paling cocok belum tahu yang mana gitu. Ya. Nah, itu prosedurnya ya. Nah, nanti kita akan satu persatu ini ya. Per minggu depan itu kan mulai satu-satu nanti, ya kan? Per kelompok. Ini persis, ya. Saya nggak bisa lihat ya. Ini yang kita ada di halaman 8 ini kan satu-satu kita akan bedah per kelompok nanti, ya. Makanya mata kuliah ini jangan tidak masuk, ya. Jangan tidak masuk. Nah, sekarang kita membahas kuantitatif, kualitatif tadi, ya. Nah, kuantitatif, kualitatif tadi gimana, Sir? Banyak. Makanya saya bilang, ya, sudah betul ada yang induktif, ada yang deduktif. Betul semua.
Tidak ada yang salah yang disampaikan kalian tadi, ya. Nanti desain itu namanya ya. Desain itu rancangan. Nah, rancangan itulah yang akan menentukan nanti metodenya, yang akan menentukan nanti instrumennya. Itu dari desainnya dulu. Makanya bab 3 itu dimulai dengan research design. Ya, research design dia mulai. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dalam kuasai eksperimen. Sudah, nanti muncul barulah di situ instrumennya ya instrumen kuantitatif, jangan instrumen kualitatif. Desainnya kuantitatif, yang dikasih kualitatif instrumen, lah nggak nyambung dia. Jaga sembung bawa golok. Nah, ada nyambung, goblok. Tuh. Ya, kalau dia desainnya kuantitatif, ya instrumen kita kuantitatif. Partisipan kita ya kuantitatif, ya kan? Nah, itu harus jelas. Ya. Hasrini mana Hasrini? Oh, nggak ada. Ya. Nah, jadi karakteristik yang disampaikan teman-teman tadi, ya, Ulan, ya, Salsa, Sinar, itu betul. Ya. Jadi yang mana yang lebih baik? Tidak ada yang lebih baik. Disesuaikan dengan penelitian kalian. Kalau ini lebih cocok, silakan. Biasanya penelitian-penelitian kuantitatif itu biasanya adalah penelitian-penelitian yang sifatnya eksak sebenarnya ya. Eksak itu anak-anak IPA, sains itu biasanya lebih ke kuanti mereka. Nah, kalau kita nih anak bahasa ini lebih cenderung kuali, ya. Cenderung kita tuh kualitatif, ya. Mana yang lebih baik? Tidak ada yang lebih baik. Nah, nanti ketika kita berbicara tentang karakteristik, nah karakteristik kuantitatif itu adalah describing a research problem through description or trend, ya kan? Providing major role in literature, creating purpose statement, research question, hypothesis. Di penelitian kualitatif tidak ada hipotesis. Jangan tiba-tiba research design kualitatif tiba-tiba muncul hipotesis. Nah, itu sering dimarah tuh. Berarti tidak ngerti dia. Mana yang kuali, mana yang kuanti. Ya. Nah, biasanya ya, kalau yang kuantitatif itu lebih ke numerik data, angka-angka. Nah, itu biasanya, ya. Dan biasanya juga dia itu lebih sempit. Ya, kalau dia meneliti misalnya memanfaatkan eh, speaking dengan teori A, treatmentnya ya itu saja. Ya, dia ngasih treatment, eksperimen kan. Jadi eksperimen itu ada yang dikasih treatment, ada yang tidak dikasih treatment. Dia membandingkan. Nah, itu eksperimen. Sama-sama dia. Yang si pernah nggak lihat di lab tikus putih dikasih cap vitamin, yang satu dibiarkan tanpa vitamin. Dia lihat polanya. Oh ya dikasih vitamin lebih tahan lama, lebih sehat, lebih cepat bereproduksi. Oh ini enggak. Nah, itu eksperimen. Nah sama ketika kalian mengajar di mata kuliah bahasa Inggris ya juga sama. Satu dikasih treatment, satu enggak. Tapi bermain dengan angka. Apa biasanya kalau di kelas bahasa? Nilai tes kalau kita. Nilai tes biasanya. Kalau kalian menguji reading, berarti pemahaman reading anak itu yang kalian uji. Numerik data, ya. Nah, biasanya apa lagi? Ya, biasanya selain itu dia correlation, variabel antar variabel, hubungan antara membaca novel dan pemahaman membaca unsur-unsur ekstrinsik untuk meningkatkan critical thinking pada siswa. Itu bisa korelasi dia, kuantitatif juga, ya. Nah, biasanya ya hasil dari kuantitatif itu ya dia akan lebih spesifik hasilnya. Ya, resultnya discussion bab 4 itu pasti lebih spesifik. Jadi eksperimen itu cuma berlaku untuk di tempat itu saja, ya, lebih sempit hasilnya. Ya. Nah, sedangkan kalau yang kualitatif gimana, Sir? Nah, kalau yang kualitatif, ya, biasanya kualitatif ini lebih luas, makanya dia lebih sulit di awal-awal, ya kan? Lebih gampang di awal-awal, lebih sulit di akhir. Jadi ibaratnya kalau kita gambar itu kayak gini, ini kuanti. Kuanti itu di awal-awalnya itu berat, ya kan? Mana soal tes, tesnya diapain. Kalau yang kuali kebalikannya ada. Ini kuali. Simpel saja, saya mau ngecek hubungan hubungan
Misalnya motivasi menggunakan teori A pada siswa konkret. Atau kalian cuma ingin melihat kajian isi budaya di dalam sebuah buku. Simple dia tuh. Simple betul. Dari yang sifatnya umum dulu lah. Ya. Jadi sederhana dia. Makanya dari situ bilang ya, dia itu berfokus kepada central phenomenon, ya. Central phenomenon, ya. Nah, kalau yang tadi di latar reviewnya yang kuantitatif Mayer role, ya, tapi di sini dia lebih minor kuantitatif, ya. Lebih ke teori-teori inti saja dulu yang penting, ya. Dimulai dengan menyebutkan purpose and research question. Mulai dari yang umum dulu. Dia bilang seperti itu. Ya, kemudian gimana Sir jumlah kuantitasnya Sir? Biasanya partisipannya lebih sedikit. Satu saja cukup kalau penelitian kualitatif. Miss Badria itu dia sedang melakukan penelitian disertasi dia tentang kita ada Prof Eri ya, Warek 3 kita itu ya. Warek 3 kita itu kan dia hampir 15 tahun ya di luar negeri. Ya, jadi kuliah S2, S3-nya di Inggris, tamat dari situ dia jadi dosen di Malaysia, mengajar dengan bahasa Inggris. Nah, itu jadi bahan penelitiannya Miss Badria itu. Cukup satu saja, tapi kalau kuantitatif nggak boleh minimal 100. Minimal 100 karena dia bermain dengan data, numerik data, ya. Nah, kalau saya lebih suka ke kuali saya. Penelitian S1, S2 saya kuali semua, ya. Makanya kalau nanti cita-cita S3 ya saya mau kuali saja, ya. Karena saya tidak jago matematika. Bisa saya bayar orang, tapi saya nggak ngerti, nanti tewas juga saya nanti, ya. Oke, nah kemudian data-datanya itu diinterpretasikan di dalam bentuk deskriptif, itu kualitatif, ya kan? Kalau kuantitatif, kalau angkanya 70, 70, oh, 70, sudah. Nah, nanti kita tahu kenapa kita tidak lulus. Pak, itu 70 nanti nanti jelasin. Oh, ternyata si Budi itu dia di rumah itu lebih banyak nonton TV daripada belajar. Ada kualitatif, deskriptif dia. Ternyata uang jajannya lebih sedikit dari teman-temannya yang lain. Dari mana kita tahu? Kualitatif. Nah, kalau kuantitatif ya nggak peduli dia. 75, lolos. 75, terus kamu. Nah, kemudian ya, datanya gimana Sir? Data collection ya sama saja, tapi instrumennya berbeda. Ya. Kalau biasanya yang paling paling sering di data kualitatif itu adalah interview, wawancara. Paling sering itu. Kalau untuk yang sifatnya sosio-humaniora ya, wawancara itu modal paling besar itu untuk dapat informasi. Wawancara. Kalau kuantitatif tes, ya, tes, ya, boleh wawancara, observasi, ya, banyak ya jenis-jenisnya ya. Nah itu semua adalah perbedaan antara kuanti dan kualitatif. Nah, kedua-duanya ini ya tentu ada perbedaan dan ada persamaan. Ya, ada juga persamaannya. Ya, persamaan kuanti dan kualitatif apa kira-kira ya? Sama-sama riset desain dia ya. Sama dia. Ya. Nah, yang lainnya apa? Yang lainnya persamaannya itu adalah prosedurnya juga sama. Mulai dari data collection dan data analisis. Yang membedakannya paling instrumen. Instrumen kuanti ya pakai instrumen kuanti. Instrumen kuali ya kuali. Ya. Tapi tetap sama, dia dimulai dengan data collection dan data analisis. Ya. Oke, yang membedakan itu paling nanti di data analisisnya ya, karena alat yang dipakai berbeda, tentu analisanya berbeda kan. Kan gitu logikanya. Kalau tahapannya sama, data collection dulu, ambil data dulu, baru analisa data. Atau analisa data dulu, baru data collection, kan nggak mungkin. Apa yang kamu mau analisa kalau datanya nggak ada, ya? Nah ini adalah perbedaan ya utama dari kuanti dan kualitatif.
Sarakobai, penelitian kualitatif, kuantitatif banyak sebenarnya ya. Kuantitatif tuh eksperimen, ya, paling kuanti itu, pre-eksperimen, kuasai eksperimen. Yang ada eksperimen-eksperimen itu kuanti dia ya, ya kuantitatif, ya. Kemudian korelasi hubungan antara variabel A dan variabel B dalam C. Survei, ya, penelitian survei itu kuanti itu. Pernah kan kalian ngisi-ngisi survei di YouTube lagi nonton gratis, tiba-tiba kita disuruh ngisi iklan survei. Itu ngambil-ngambil data dia. Apakah iklan ini mengganggu? Ya. Ya, itu lagi ambil data dia. Hah? Nah, kalau premium, ya kan? Kalau kualitatif gimana? Kualitatif itu biasanya naratif, ya. Naratif sifatnya itu bercerita, ya. Makanya dia cukup satu saja. Atau etnografik. Etno itu manusia, dari kata etnik, ya. Jadi kalau dia melihat misalnya pengaruh lingkungan kumuh terhadap perkembangan siswa A, misalnya. Itu etno ya. Atau grounded theory. Grounded theory itu kajian pustaka dasar, ya. Nah, ada juga mixed method, campuran dia. Ya, campuran dia. Ada kuantinya juga, ada kualinya juga. Ada instrumen kuanti, ada instrumen kuali dia pakai. Nah, kalian tuh biasanya gitu. Research question pertamanya eksperimen, research question keduanya biasanya persepsi. Persepsi itu lebih ke kuali, ya. Itu ya. Nah, kalau kita bilang contohnya PTK, ya, penelitian tindakan kelas. Itu mix, itu campur ya. Ada tes gurunya kasih, ada observasi, ya. Nah, itu adalah jenis-jenis penelitian yang ada ya. Jadi nanti ada sifatnya penelitian kuanti dan kualitatif. Jadi nanti yang mana yang terbaik buat kalian? Ya, intinya adalah yang sesuai dengan penelitian kalian, ya. Jadi nanti